Halo guys, kita lihatnya ke sini. Pematanan gini sih. Tanya miring, soalnya kita harusnya lihatnya ke sini. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Udah lama banget guys nggak ngevlog. Iya, betul. Biasanya aku kayak bikin kontennya itu unboxing. Harusnya pakai mikrofon cil. Mana mikrofon cil? Sekarang terbang. Ini kok mau kena ke miring. Ke mikrofon dulu biar suaranya jelas. Oke, ntar ya guys ya. Kita tuh bikin video sehari 10 menit aja video apa video. Aku pakai mikrofon. Biar suara aku jelas. Oke guys. Aku taruh sini ya. Oke. Semoga sudah jelas. Nah, kayak gini nih guys, aku punya ya. Yang jadi apa namanya nih? Apa namanya? Ini namanya apa? Ini namanya apa nih? Yang buat nyambunginnya namanya apa? Ini pokoknya yang buat nyambunginnya apa sih namanya, lupa banget ya. Ini tuh bisa ke apa namanya, iPhone atau enggak ke yang Type C, bisa iPhone atau Type C gitu. Jadi udah satu alat gitu. Biasanya kan kita harus pakai itu lagi ya, sambungan lagi, tapi ini enggak. Nah, ini tuh juga ada bulunya juga kayak gini. Mau pakai yang bulu biar noise reduction atau yang pakai mikrofon aja. Aku pakai mikrofon aja juga udah noise sih. Udah lumayan nice. Dan ini tuh bener-bener ini loh, awet baterainya. Ya. Itu udah dilengkapi dengan kabel charger juga. Udah dilengkapi dengan kabel charger. Guys, aku tuh udah lama banget gak nge-vlog. Apa ya? Tuh. Ini aku kasih tahu ya guys. Ini harganya berapa sih yang kira-kira kalau di online shop? Oh, harganya 100-an guys. Nih, jadi udah dilengkapi dengan kabel chargernya. Terus juga ini bulunya mana Nan? Kok nggak ada bulunya Nan? Oh, ini ya bulunya di sini. Oh, bulunya tuh di sini. Tapi walaupun nggak pakai bulu, ini nggak sih? Nice ya. Ada kipas depan aku guys. Kira-kira jadi jelas apa enggak sih suara? Tuh, aku udah keping. Ya guys ya, kelihatan nggak sih? Maafin ya belakangnya kok. Nah, itu dilengkapi dengan bulu untuk mikrofonnya kayak gini satu. Itu ada yang isi satu, ada yang isi dua. Chargernya mana coy? Nah, ini tuh pakai kabel, dapat kabel datanya kayak gini gitu. Soalnya kamu bisa pakai bulu atau nggak usah juga nggak apa-apa, kayak gini aja. Kalau suaranya mau lebih bagus sih pakai bulu. Tahu nyebutnya apa sih? Nah, ini tuh dari TNW. TNW W16 ya. Wireless lavalier mikrofon. Tuh kayak gini. Buat yang macam ada ya di itu ya. Di apa namanya? Marketplace di online shop. Shopee, Lazada atau Toktok ya ada ya. Itu bisa jarak 20 meter lah guys ya. Bisa jarak sampai 20 meter. Aku astagfirullahaladzim. Aku nge-vlog apa ya guys? Gak apa-apa ya, aku vlog random aja. Jadi sebenarnya bentar ya, aku pindah dulu gak sih?
tuh pengen ngevlog. Ini tuh gelap ya kalau di sini. Pengen ngevlog. Aku tuh sebenarnya pengen cerita guys. Aku tuh lagi sedih banget karena aku tuh lagi bingung ya guys. Habis terkena tipu online guys. Jadi aku tuh lagi bingung, deg-degan karena kemarin ada orang DM dari Instagram awal mulanya ya, ngajak kerja part time gitu. Nah dia bilang mengatasnamakan dari Shopee. Nah awalnya sih aku percaya nggak percaya, karena kan biasanya kalau yang kerja part time paruh waktu kayak gitu kan biasanya kayak penipuan ya, yang sering udah terjadi kan kayak gitu ya. Nah aku tuh kayak nggak tahu kenapa gitu, pas itu malah ngeladenin gitu, kayak emang kerjanya ngapain kak? Kakak cuman sortir pesanan aja, nanti klik pesanan kayak gitu. Nah aku ngikutin aja arahan dia, terus kalau kakak berminat langsung aja ya chat ke WA sama admin Salsa gitu kan. Aku tuh diarahin ke WA guys kayak gitu. Habis itu sebenarnya aku mau nanya-nanya dulu gitu, seandainya pun ada pembayaran aku berarti ini penipuan gitu. Mana ada kerja harus bayar dulu gitu kan. Kalau kerja Shopee affiliate kan ya kita kerja nanti dibayarnya nanti ada hasilnya kayak gitu kan. Dan bodohnya aku masuk ke perangkapnya dia gitu. Awalnya sebenarnya aku udah nyangka kalau ini tuh penipuan gitu. Jadi pertama-tama aku tuh disuruh daftar, dikasih link gitu. Awalnya diajarin dulu kerjanya begini. Nah yang biasa aku tahu kalau penipuan itu kerjanya tuh yang kayak nge-like produk orang di online shop gitu, misalnya di Shopee atau Lazada, di like katanya biar ningkatin peringkat pemasaran kayak gitu kan. Nah ini tuh atau enggak suruh nge-like video orang terus sama subscribe kayak gitu, biasanya kerjaan kayak gitu aku udah hafal. Nah karena ini berhubungan dengan Shopee, dengan percayanya aku gitu, dengan lambang-lambangnya dia yang dia kasih ke aku kayak gitu, aku tuh kayak tersirat, terpanah gitu ya, bahwa itu tuh beneran kerja dari Shopee. Dan mungkin kata aku gini, karena aku affiliate Shopee ya, mungkin dia nawarin affiliate yang kerjaannya tuh kayak gini, beda dari yang biasa aku kerja gitu, tapi ada mode kayak gininya gitu. Nah nggak tahu, otak aku tuh kayak udah dicuci gitu ya guys ya. Nah habis itu aku dikasih lah link ya kan untuk pendaftaran, masuklah aku ke link gitu. Awalnya aku nyoba dulu kerjanya gimana lah, ini kok beda ya kayak biasanya. Aku coba dulu, oh benar kali, dengan percayanya aku gini, oh Shopee itu kayak gini kali ya, kalau misalkan ada pesanan ada yang ngurus gitu, kayak yang kirimkan pesanan gitu. Jadi aku tuh tugasnya kayak nyortir pesanan, habis itu kayak klik kirim pesanan gitu. Dan pas pertama-tama aku tuh diiming-imingi apa coba, aku ada bonus. Jadi pas bikin akun itu ada dapat bonus 30.000 di saldo akun kerja ya. Habis itu aku bilang ini ini ada saldo 30.000, apa kak ini bonus ya kak? Jadi dari peringkat klasik, silver, terus gold, nanti bakal ada platinum mungkin ya. Aku waktu itu sampai sih klasik apa sampai silver waktu itu aku kejebaknya. Jadi aku daftarlah, pas aku masuk itu kayak meyakinkan gitu kan, ada ada lambang-lambang Shopee-nya gitu pokoknya ya, yang bikin aku yakin. Dan udah gitu aku bikin akun tuh, daftar gini-gini, ini masukin rekening kayak gitu. Dan bikin akunnya sih cuman pakai user sama password doang tuh untungnya, kayak nggak. Tapi aku pas dimintain data itu kayak email, nomor telepon, nomor rekening sama atas nama rekening tuh. Aku agak deg-degan di situ. Untungnya nggak suruh ngirim kode OTP sama foto KTP, tapi dikirim foto muka. Aku takut banget nanti foto aku tuh disalahgunakan kayak buat
verifikasi muka kalau kayak buat pinjaman online. Takutnya kan sekarang mah udah itu ya, misalkan kan biasanya kalau kayak verifikasi wajah buat pinjaman online biasanya kayak kedipkan mata atau enggak suruh mangap gitu ya gitu. Soalnya kalau misalkan diem aja sangkanya foto doang gitu kan. Nah, aku takutnya pakai AI gitu loh, takutnya disalahgunakan kayak gitu. Nah, aku takut mudah-mudahan enggak ya, jangan sampai akhirnya aku sampai mana tadi ya? Oh iya bikin akun, habis itu aku kayak disuruh katanya gini, oke kakak udah bikin akun, udah selesai, berarti kakak jadi anggota klasik ya gitu. Anggota klasik itu menyelesaikan 1 sampai 5 pesanan, menyortir pesanan lalu klik kirimkan kayak gitu doang. Jadi pesanan pertama itu, kan aku dapat saldo nih 30.000, pesanan pertamanya itu di bawah 30.000 kayak 29.000. Habis itu apa? Aku dapat komisinya 6.000 katanya dapatnya. Jadi kalau yang klasik itu dapatnya 20%. Ya, entar kalau udah silver naik ke 30 dan 40 kayak gitu pokoknya sampai sampai si gold itu ya kayak gitu. Sampai platinum apa gold aku lupa ya. Nah, pas kelima kataku, oh kan gimana nggak tergiur ya, itu maksudnya kayak komisi-komisi gitu kan, pikirku oh kayak Shopee affiliate kan dapat komisi kayak gitu kan. Nah habis itu aku percaya ngikutin aja misinya. Nah misi kelima ini aku bingung kok suruh top up ya. Jadi pas misi kelima itu kayak udah diatur dari sananya gitu, kayak misalkan biasanya kan harga barang yang ada di bawah saldo kerja aku misalkan 50.000, berarti pengiriman barangnya ini 49 gitu, masih cukup gitu. Pas di 5 aku pikir di pas klasik ini aja kan, pas di 5 itu aku suruh TF berapa, top up, suruh top up 90.000 rupiah pertama tuh. Nah aku bilang ini penipuan ya, kok aku suruh top up sih, aku bilang gitu kan. Oh iya kak, biasanya kalau misalkan suruh top up berarti komisinya lebih besar. Dia ngomongnya kayak gitu tuh. Nah si brengseknya tuh kayak gitu tuh, penipunya tuh. Jadi bikin orang tuh kayak penasaran gitu. Nah aku sih nggak masalah ya 90.000 untuk mengetes kepercayaan aku bahwa ini tuh penipuan atau enggak kayak gitu ya. Jadi oke lah 90.000 melayang, nggak apa-apa, seandainya kena tipu pun aku ikhlas gitu, karena aku sebelumnya juga kayak pernah ketipu 200 berapa kayak gitu kan, aku udah pernah ya yang di atas 90.000 gitu. Nah aku nyoba tuh nggak apa-apa buang 90.000, ternyata aku top up tuh nurutin, udah kak nih udah tahap kelima udah selesai di tahap klasik gitu kan. Abis itu kata si adminnya tuh, aku kan WA lagi, ya udah berarti kakak waktunya tarik saldo gitu. Nah yang bikin aku percaya apa, yang bikin aku percaya dan sampai mau kerja lagi adalah apa, aku kan modal 90.000 tuh pertama top up, udah gitu bisa ditarik, bayangin bisa ditarik, itu tarik saldo pertama itu 173.000 itu bisa ditarik dari 90.000. Jadi 173.000 itu kan berarti masih dapat untung 83.000 dalam waktu cuman ya nggak sampai 10 menit lah. Gimana aku nggak kegiur gitu. Terus aku nanya, padahal dia sih awalnya nggak yang maksa-maksa banget, cuman gini, aku bilang terus gimana nih kak, kerjain lagi atau udah gitu, terserah kakaknya, kalau mau udah nggak apa-apa gitu, tapi nanti sayang loh kak komisinya, kayak diiming-imingin kayak gitu, kayak ditarik lagi gitu, sayang loh kak komisinya kalau naik lagi kan dapetnya naik loh komisinya jadi 30%. Akhirnya aku naik lah. Nah ngikutin tahap kedua, di tahap si silver. Silver ini tahapnya misinya 1 sampai 10. Kalau yang pertama kan 1 sampai 5, 1 sampai 10 misi kayak gitu kan. Nah, itu tuh apa namanya, sama kayak tadi kerjaannya, cuman sortir produk, terus klik kirimkan. Biasanya di tahap 1 sampai 8, pas di misi kedua ini, aku masih cukup pakai saldo yang ada di akun aku, ngirim dan komisinya makin gak masuk akal sebenarnya, tapi aku bodohnya masih tergiur di situ gitu kan. Nah di tahap ke-8 itu aku 100.000 top up, aku hayu aja top up gitu, karena yang pertama itu bisa ditarik, aku pikir ya, pokoknya aku pikirannya itu masih dia itu resmi legal gitu ya, bukan tipu-tipu gitu.
Dan yang ke-10 aku top up lagi berapa? 350. Dan pada akhirnya apa? Aku mencairkan saldo es pinjam aku di Shopee itu pertama kalinya di 500.000. Top upnya cuma 350 ribuan gitu ya. Udah tuh tahap 10 udah selesai. Itu komisinya mencapai berapa? 22.400.000. Udah selesai tuh misinya. Lapor lagi lah ke adminnya gitu, Kak, aku udah selesai nih misi kedua di tahap silver gitu. Wah, ya udah kakak waktunya tarik saldo gitu kan. Nah, dia wanti-wanti nih. Ya, ini harus ngikutin arahan dari saya ya kak ya, jangan sampai salah untuk penarikan saldo nominalnya gitu. Kan ini saldo ada 22.400.000. Kakak harus tarik saldo pertama itu 200 untuk pengenalan rekening, habis itu 200 lagi, setelah itu 400, baru setelah itu yang 20 juta kata dia gitu. Aku nggak tahu nantinya bakal diatur bagaimana ya sama dia gitu. Ternyata aku salah, penarikan saldonya itu harusnya 200, 400 baru yang 20. Ternyata aku 200 langsung 2 juta. Ya kan, langsung 2 juta. Kataku gini, yang 200 masuk besti. Ya bayangin aku gimana nggak tergiur lagi tuh, 200-nya masuk. Aku nggak tahu kalau yang 200 lagi nggak salah masuk apa enggak, aku nggak tahu ya di tahap, kan harusnya 200 2 juta 20 juta gitu kan. Nah, ternyata aku habis 200 langsung 2 juta lompat, dan apa dia udah wanti-wanti jangan sampai salah kak gitu. Hanya aku dimarahin lah gitu. Kok salah sih kak gitu kan. Kok nggak masuk sih kak, awalnya aku komplain dulu nih, kok nggak masuk sih kak, aku narik cuma 1 kali doang yang masuk gitu, yang 200. Ternyata dari sana tuh di terkontrol banget gitu, bahwa aku nariknya berapa tuh ketahuan gitu kan. Terus pas narik katanya transaksi tidak sah gitu. Kok nggak bisa sih ditarik lagi, aku udah ngoceh-ngoceh tuh gitu kan. Iya kakak gimana sih, harusnya ngikutin arahan dari aku dong gitu kan. Akhirnya dia kayak gitu, ya udah maafin kak, dengan aku takutnya gitu, gimana ya ini ya, kalau nggak salah aku udah transfer yang pokoknya aku, oh iya transfernya sampai yang 350 sampai 100 itu ya. Nah habis itu aku tuh kayak ngerasa, ya gimana dong, aku udah ngeliatnya komisi udah gede gini masa nggak bisa ditarik gitu kan. Habis itu kan aku komplain ke dia, terus gimana nih, duit aku nggak bisa ditarik, nggak bisa balik, aku bilang gitu kan. Ya karena kakak melakukan kesalahan, nah kakak kena hukuman nih, kakak harus pilih 2 opsi, ada 2 hukuman buat kakak, kakak pilih aja. Yang pertama kakak kena hukuman, kena potongan 40% dari saldo yang ada di akun kakak, ya sekitar 8.800.000. Yang kedua, opsi kedua, kakak lanjutkan 5 misi aja, harusnya melanjutkan 10 misi, tapi kakak lanjutkan 5 misi aja buat ngambil buat pencairan saldo kakak gitu kan. Akhirnya aku pertama ngambil yang hukuman pertama, kena denda 40% 8.800.000. Dengan entengnya aku bilang gini, ya udah kak, karena aku ngitung buat bayar Shopee masih masih apa namanya tuh, masih cukup lah, masih ada untung walaupun tipis gitu, kalaupun kepotong segitu, awalnya gitu mikirnya kan. Nah terus akhirnya aku kayaknya udah ada 1,6 juga deh aku transfer yang di tahap kedua itu, makanya aku tuh kayak takut gitu nanti bayar es pinjamnya gimana gitu, soalnya aku kayaknya udah 2 kali pencairan di situ. Nah abis itu apa namanya, sampai mana ya tadi, abis itu aku bilang gitu kan, kataku potong aja dari saldo itu gitu kan. Terus kata dia, kamu nggak bisa potong dari saldo ini tapi kak, harus uang dari luar katanya gitu kan. Ya aku mana ada duit segitu, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya ya udah kalau nggak kakak ambil misi yang kedua aja, cuman 5 misi doang kok kak, nggak sampai 10 misi gitu kan. Terus akhirnya aku ambil yang kedua karena kan aku bayar denda nggak ada. Akhirnya ngambil yang kedua dan aku bilang ya udah deh lanjutin misi aja. Udah gitu aku ada transferan 5 juta sama 7 juta, dan aku iya aja tuh transfer di tahap yang terakhir hukuman ini nih gitu. Iya aja transfer 7 juta, terakhir 7 juta tuh. Nah 5 juta sama 7 juta itu udah 12 juta lebih loh, 5.500.000 sama 7 juta
200 kalau nggak salah. Situ aku makin panik gitu kan. Nah pas di misi terakhir, di misi ke-5-nya itu, yang hukuman ke-5-nya itu harus transfer 21 juta berapa ya, 600 kalau nggak salah. Nah dari situ aku udah nggak sanggup, aku bilang nggak ada lagi saldo, dan aku udah cairin semua saldo pinjam aku 19 juta 500, itu aku cairin 4 tahap, 4 kali pencairan. Nah habis itu pokoknya udah 4 kali pencairan buat bayar itu ya, buat bayar apa sih, transferan itu gitu kan. Nah habis itu aku udah nangis, aku udah komplain pokoknya, kak gimana nih kak gitu kan, jangan di sini dong, ibu kan lagi ngobrol, nah kedengeran nanti. Nah abis itu abis itu aku bilang aku udah nggak sanggup, gimana caranya ini duit aku harus balik, aku bilang gitu kan, ini pasti penipuan. Pokoknya dia bilang enggak kak, enggak terima gitu loh, ini bukan penipuan gitu, pokoknya gimana caranya, kalau nggak talangin, aku bilang gitu. Nggak bisa kak, ini udah SOP bla 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 gitu kan. Terus ya udah, dia tuh kayak masih maksa gitu, kayak masih aku gimana caranya suruh transfer lagi gitu kan. Terus ya udah kakak cari pinjaman kayak ke saudara, kayak ke orang terdekat, kayak nggak ada, aku bilang gitu. Pokoknya aku udah naus, udah pokoknya udah kesel banget di situ kan. Tapi emang aku nggak maki-maki dia tuh di situ gitu, cuman bilang penipu gitu aja kan, cuman bisa nangis dan menyesali kesalahan aku sendiri gitu, kenapa sepercaya itu sama orang yang nggak aku kenal. Dan aku juga sempat nanya, kenapa kok pakainya link kak, nggak ada aplikasinya, kan aku jadi susah kalau mau ke akun gitu kan, aku bilang gitu, kalau mau buka akun jadi susah gitu. Enggak kak, kata dia alasannya apa, biar semua orang bisa biar semua orang tuh bisa apa namanya, ngakses gitu kan. Katanya gitu. Aku ya aja, nggak tahu, kayak orang udah kesirep apa gimana, nggak ngerti ya guys ya. Di situ aku udah nangis tuh, kata dia ya udah aku diskon 50% deh buat bantuan, nanti kakak bayar aja 10 juta sekian kan 21 juta sekian tuh suruh bayarnya. Harga sofanya itu 84 juta, sedangkan waktu itu saldo aku ada 64 juta. Nah gimana aku nggak terngiang-ngiang lihat saldo segitu, aku pikir itu saldo beneran, ternyata itu saldo buatan dia mungkin ya gitu ya. Terus abis itu aku udah dari situ aku baru nyadar bahwa aduh udah deh aku ketipu ini gitu. Langsunglah aku cerita sama suami aku gitu. Aku tuh kayak sendirian gitu loh, kayak chat gitu sendirian. Suami aku padahal lagi benerin motor di rumah mertua aku gitu, dekat kan rumahnya. Terus yang aku bingung tuh, aku nggak langsung mikirin uang yang hilangnya itu gimana gitu, tapi aku langsung mikirinnya, ntar aku bayarnya gimana, kataku gitu. Karena aku ngambilnya tuh tenor yang 3 bulan, karena kan aku mikirnya biar bunganya kecil, nanti aku mau ambil tenor yang 3 bulan aja, terus biar bunganya kecil langsung aku bayar kalau uangnya cair gitu. Dengan bodohnya nggak tahu, aku nggak ngerti lagi lah. Terus akhirnya apa jadinya, sebulan tuh aku harus bayar 7.326.000 sekian gitu selama 3 bulan. Dan aku lagi bingung, nggak tahu harus gimana. Aku cuman pasrah aja sama Allah, aku cuman apa namanya, cuman bisa berdoa. Aku juga udah lapor polisi ke Polres Depok, ditemenin sama teman aku udah print bukti-buktinya, udah aku serahin ke polisi. Terus aku udah lapor OJK juga. Aku cuman bingung kalau nanti pas tanggal 12 November nanti, pas tanggal hari H, aku takut banget gitu. Soalnya aku tuh nggak pernah kayak dikejar-kejar orang gitu, maksudnya nggak pernah ngutang. Aku tuh punya saldo banyak juga, nggak pernah aku cairin kecuali aku bener-bener terdesak. Terus suami aku aja minjem aku nggak kasih, karena aku tuh takut banget sama hutang. Dan ini tuh aku kayak, bayangkan aku yang orang nggak mau ngutang, tiba-tiba aku kayak semua dicairin dengan pedenya kayak gitu, kayak orang kesirep, kayak orang kehipnotis, nurut aja, transfer percaya aja sama. Jadi kata orang mah, Pak, karena aku udah baca itunya dia, apa, tulisannya dia tuh kayak kayak udah kesirap aja, ngikutin alurnya aja gitu kan. Ya udah aku sekarang lagi bingung.
nggak tahu gimana aja bayarnya, nggak tahu galbay atau gimana, aku nggak ngerti. Aku cuma bisa pasrah, berdoa, berharap ada jalannya di kemudian hari nanti, di hari nanti aku ngadepinnya gimana, kayak gitu. Doain juga ya guys buat aku biar semua masalah aku cepat selesai gitu. Terus aku peringatkan juga buat kalian semua, harap berhati-hati, jangan gampang percaya, jangan suka klik-klik link sembarangan kayak gitu ya. Bahkan ada yang aplikasi udah resmi aja, udah ada aplikasinya aja, udah ada izinnya. Ada kan yang ketipu, yang apa tuh, aplikasi apa gitu ya, aku lupa, pernah lihat juga di YouTube gitu. Jadi ya pesan aku kayak gitu ya guys ya. Jangan mudah percaya sama orang-orang yang menawarkan kerja paruh waktu, kerja part time, mengatasnamakan Shopee, mengatasnamakan apapun itu, jangan percaya. Ya kalau misalkan kayak affiliate Shopee kan itu orang-orang udah ada. Kalau misalkan ada orang yang nawarin-nawarin gitu tuh, lihat aja di Shopee kayak di YouTube gitu, lihat bener gak nih kayak gitu, resmi gak nih, beneran nggak bayar, beneran nggak penipuan nggak, kayak gitu sih guys. Oke guys, itu cerita musibah terbesar dalam hidup aku. Ya aku nerimanya ini takdir, aku terima dengan lapang dada. Ini musibah dari Allah. Kalau Allah ngasih ujian, ngasih musibah, berarti Allah yakin kalau aku tuh bisa, aku tuh mampu gitu. Jadi aku bismillah aja. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.